Kita berada di episode 37, tips dan trik agar kita terhindar dari iri dan dengki. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Ingat ya, tujuhnya agak sedikit melambai, tapi melambainya bukan karena ngondek, tapi biar enak aja deh ngomongnya. Di antara semua pelita itu ada pelita hati, dan di antara semua pelita hati itu ada pelita 207. Kenapa 207? Gue bakalan jelasin kalau subscriber sudah capek lagi. Sudah sampai 1 juta deh, gue bakalan jelasin itu ya. Ini semua gara-gara Bences alias Bencong BPJS. Dia yang menginspirasi saya untuk ngasih nama 207. Nah, siapa nih di antara kalian yang bangun pagi-pagi? Aduh, kenapa sih Kak selalu yang dibahas itu dan yang dimention itu adalah bangun pagi-pagi ya? Karena kalau menurut gue, setiap gini, hari-hari kalian itu mau siang, mau malam, mau pada saat kalian ingin menjalankan aktivitas kalian itu ditentukan di pagi hari. Jadi kalau pagi hari udah cembetat-cembetut ya, petata petutu ya kan, gigi boneng ya kan, hati udah ngedumel, tidak ada daya semangatnya. Nah, itu tuh kesananya akan agak susah ya untuk bisa mengumpulkan minimalnya energi yang positif. Tapi bagi kalian yang bangun pagi-pagi dengan kondisi bahagia, walaupun subscriber saya kadang banyak galaunya ya, tidak begitu bahagia amat. Tapi jangan salah, kan harapan saya tetap kalian bahagia. Nah, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Dan kalau kalian sedang mendengarkan podcast Pelita Hati 207 ini di kendaraan, please hati-hati banget. Kalau ada lampu merah berhenti. Kalau ada lampu hijau itu langsung digas ya. Jangan pelongo, kasihan kendaraan yang di belakang nanti klakson makin panas juga. Nah, siapa nih di antara kalian yang belum subscribe? Aduh, Prabowo Subianto aja udah jadi presiden ya setelah 3 kali nyalon. Masa kalian baru nemu channel Pelita Hati 207 terus nggak subscribe? Itu kemana aja? Subscriber Pelita Hati 207 itu udah ribuan, kalian kemana aja ya? Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banget, dan seluruh komentar kalian itu membuat saya senang sekali. Dan like dan komen juga saya tunggu ya. Aduh, udah deh, intronya Kak jangan terlalu kebanyakan ya, namanya juga intermezzo ya kan, podcast gue. Nah, ada beberapa persoalan ya, manusia ini tuh kebanyakan tuh iri dengki. Bagi kalian yang beragama Islam, ada beberapa hadis, bukan beberapa, ada satu buah hadis yang menyatakan tuh seperti ini. Bani Adam alias anak Adam, manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya iri. Hanya saja yang mukmin adalah yang bisa menyembunyikan keirian itu dan tidak menampakkannya. Kemudian dia bisa mengkonfirmasi yang tadinya iri menjadi hilang. Dan itu bisa. Jadi irinya sendiri itu sifat alamiah manusia. Ada orang yang suksesnya lebih dari kita gimana ya, kita kan berjuang bareng, kok dia duluan yang sukses. Hal-hal yang semacam itu tuh ada. Hal yang semacam itu tuh ada banget. Kita punya usaha, ternyata usaha orang yang jauh lebih maju sementara kita udah bertahun-tahun. Kadang-kadang kita berpikir, itu mah pakai dukun. Nah, hal-hal yang semacam ini iri bin dengki ya. Iri sendiri adalah tidak mau ada orang lain itu mendapatkan kenikmatan. Kalau dengki, tidak mau orang lain mendapatkan kenikmatan, plus lebih baik kenikmatan itu tidak didapatkan oleh saya sekalipun asal orang itu nggak dapat. Kemudian ditambah ada gangguan. Ini dengki itu emang luar biasa deh, hati-hati busuk seperti ini. Tapi gimana dong agar kita bisa terlepas atau terhindar ya minimal dari iri dan dengki? Yang pertama itu adalah kalian harus tahu tentang teori balances. Apa itu teori balances? Teori balances adalah, balances itu kan berasal dari kata balance, artinya penyeimbang. Jadi di alam semesta kita harus dipahami bahwa alam semesta kita itu menyediakan ketidaksempurnaan ya guys. Contoh, ada planet yang punya oksigen seperti bumi, ada planet yang tidak memiliki oksigen, miliaran sana. Ada planet yang bagus banget, ada planet yang ya ampun, jeleknya luar biasa. Kemudian begini, ada pohon apel, misal ada 1 miliar pohon apel di dunia ini. 500 juta diantaranya pohon apelnya tuh berbuah, 500 jutanya tidak berbuah. Kan gitu.
Dari 500 pohon apel, 500 juta pohon apel yang berbuah, ternyata ada uh, yang berlalat, bukan berlalat, ada ulatnya, tidak sempurna dan lain sebagainya. Tapi ada juga pohon apel yang sempurna banget. Terus aja gitu sampai terseleksi ada satu pohon apel yang pohonnya bagus, yang manis. Yang tadi ada pohon apel bagus tetapi tidak manis, ada yang bagus, manis tetapi berulat dan lain sebagainya. Jadi alam semesta itu selalu menyediakan ketidaksempurnaan, termasuk orang yang kalian lihat. Misal ada orang kaya turun dari mobil, anaknya ganteng, kemudian anaknya jadi polisi, kemudian suaminya dia pengusaha, kemudian rumahnya gedong. Tapi kan namanya juga teori balances, pasti ada saja masalah dalam hidupnya. Jadi dalam hidup kita itu selalu ada problem, selalu ada masalah. Meskipun itu adalah presiden, raja, orang terkaya sekalipun. Nah, masalahnya di mana mereka yang tahu? Masalahnya di mana mereka yang merasakan? Karena hati itu yang bisa merasakan. Kalau tubuh sih, ya dingin pakai jaket yang hangat harga mahal juga bisa gitu. Jadi kalian harus ngerti tentang teori balances. Semua kita pasti ada masalah. Even itu presiden, even itu raja, even itu crazy rich. Ya kalau orang miskin mah banyak lagi gitu. Jadi kalian harus ngerti bahwa ya semua kita gitu kan pasti ada plus minusnya. Yang berikutnya adalah yang kedua, kamu tuh bisa bahagia kok atas apa yang kamu milikin. Misal motor kalian Supra jelek, butut gitu. Kalau misal kalian mikir begini, saya daripada sepeda, ya nggak apa-apa motor Supra ini. Dan artinya kalian lebih banyak lihat ke bawah gitu. Tapi awas kesandung juga. Tapi kalian tuh ngerasa bahwa ya sudah, saya tuh tetap bisa bahagia kok terhadap apa yang dimiliki. Jadi mindset kalian itu tuh mindset yang sangat bagus gitu loh. Yang ketiga adalah sebenarnya ini penjelasannya bisa saya jabarkan lagi. Tapi karena saya berbaik sangka kalau kalian itu mengerti, makanya saya tidak akan ngelanjutin begitu. Yang berikutnya itu atau yang nomor 3 itu sawang sinawang. Sawang sinawang itu kalau dalam bahasa Jawa kelihatan bagus. Jadi setiap orang akan mengira orang lain itu lebih bagus dari dirinya. Enak ya, itu mah kerja di pabrik, saya belum kerja. Kata yang di pabrik, enak ya, itu mah orangnya nggak kerja tapi bisa makan. Saya mah udah gaji UMR, kerja di pabrik juga dimarah-marahin terus sama mandor. Terus kata yang PNS, enak ya dokter, gajinya besar ini. Terus kata yang dokter, aduh enak ya PNS, cuma duduk di kantor. Itu hidup tuh sawang sinawang. Jadi sekalipun hidup kamu dalam keadaan belangsak, kamu tuh tetap dipandang orang tuh kayak hidupnya tuh enak. Jadi hubungannya apa nih sama iri dengki? Hubungannya apa nih sama biar kita tidak iri, biar kita tidak dengki? Ya apa yang kalian lihat itu ya orang itu juga melihat orang lain seperti kamu melihat dia. Artinya ya begitu gitu loh. Artinya ya sawang sinawang ya. Dia juga ngelihat orang bahagia sementara dia tidak bahagia begitu. Tapi ada juga loh orang-orang yang sudah diberikan kekayaan, diberikan kemudahan, ibadahnya taat. Ya memang ada orang-orang yang semacam itu, tapi jumlahnya sedikit. Dan kalaupun memang jumlahnya sedikit, kita juga tidak boleh iri karena yaitu dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu tuh nikmat yang yang Allah kasih dan sekehendak Allah mau ngasih kepada siapapun gitu loh. Nah, kalian itu yang nomor 4 nih ya, ini yang penting juga. Latihan untuk tetap bahagia atas nikmat yang didapat oleh orang lain. Misal ada orang beli motor baru, ya udah kalian harus bahagia terhadap nikmatnya orang dengan cara, oh motornya bagus ya, gitu. Oh mobilnya bagus ya, baru ya, alhamdulillah gitu. Jadi anaknya barusan peringkat 1 ya, gitu. Jadi berusaha untuk seneng aja gitu terhadap nikmatnya orang. Karena kalian tuh akan mendapatkan balasan nanti pada saat kalian mendapatkan kenikmatan juga. Akan ada orang-orang yang senang kepada kamu terhadap nikmatnya kamu yang Tuhan sudah kasih. Jadi kalian dan kita semua itu harus latihan betul-betul untuk punya kenikmatan begitu loh terhadap
atau kebahagiaan ya terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang lain gitu kan. Nah, yang berikutnya itu yang tidak kalah pentingnya, mungkin ini adalah akhir dari podcast ini ya. Jadi guys, mereka itu juga memiliki masalahnya masing-masing. Ini sebenarnya poinnya lebih kepada poin yang nomor 3 tadi ya, yang sawang sinawang. Jadi tapi intinya gini. Setiap orang yang kamu lihat mendapatkan kenikmatan itu, dia tuh punya masalah pribadi. Dia tuh punya masalah sendiri-sendiri. Entah itu, mohon maaf sekali, nakalnya anak-anak, kemudian disenggol di sosial media oleh teman arisannya dan lain sebagainya. Itu kan membuat orang tersebut tuh galau gitu. Nah, jadi please jangan iri dan jangan dengki terhadap siapapun dan terhadap nikmat apapun yang Tuhan berikan kepada banyak orang. Kenapa? Karena hidup itu ya fata morgana. Tadi yang sudah saya jelaskan tentang teori balances, tentang sawang sinawang, tentang kalian itu juga bisa bahagia terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kalian, dan kalian juga harus latihan untuk dan namanya juga latihan ya, kadang not perfect, tapi kalian juga harus latihan untuk apa ya, punya rasa di mana ada nikmat orang terus kalian juga bahagia terhadap nikmat orang tersebut. Nah, itu tadi tips dan triks dari gue, Pelita Hati 207. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang. Sekarang juga kerasang juga. Kadang gue kebalik ya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banget. Dan ditunggu di tema-tema berikutnya ya guys. Jangan lupa untuk share audio ini karena ini tuh bermanfaat banget. Terima kasih dulu. Gue belum minum sih. Terima kasih sudah menyaksikan dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 2 menit.